Nah, ini yang paling itu menurut gue adalah mereka produk peripheral dengan warna hijau kelihatan sangat-sangat tidak kompeten. Oke, hari ini gue lagi ada di Hyde. Jadi sebenarnya salah satu produk yang si William sih pakai buat dia pribadi. Tapi semua teman-teman gue dan yang di Conviction Labs itu gue setiap orang-orang yang produksi seperti CCO-nya gue, terus audio director-nya gue, itu semua pada menggunakan Hyde karena ya pilihannya mereka. Buat mereka ini sangat-sangat menarik. Nah, jadi untuk yang versi Y70 atau Y70 ada 3 warna sekarang yang baru. Itu ada strawberry, ada blueberry, sama nanti nggak tahu si David masih bisa close atau enggak buat dapat yang warna taronya. Jadi itu salah satu yang baru untuk casingnya. Ini harusnya hadir di akhir bulan ini. Kalau kalian ada yang mau review atau kita pengen kita review untuk ngelihat bagaimana pada saat di build, karena yang warna ini gue ada yang benar-benar cocok banget menggunakan suatu RAM yang menurut gue sangat-sangat menarik. Jadi nanti akan gue kasih lihat ke booth berikutnya yang harusnya kalian udah tahu brandnya apa. Oke, jadi untuk AIO-nya, jadi mereka intinya sih mau ngebuat suatu ekosistem yang semuanya saling terhubung dan diusahakan untuk secepat mungkin bisa integrasi dengan berbagai manufaktur lain. Nah, salah satunya itu adalah dengan controller seperti ini. Jadi untuk LCD-nya nggak benar-benar cuma LCD doang yang biasanya kita temukan di AIO pada umumnya, tapi ini ada konektornya yang bisa kalian hubungkan ke 18 device lainnya seperti RGB dan fan, dan bahkan sampai ada nanti keyboard yang akan gue kasih lihat kepada kalian yang menurut gue benar-benar unik banget, dan gue harap gue juga bisa nge-review keyboardnya karena itu benar-benar bagus banget. Jadi benar-benar nggak cuma untuk estetika doang, tapi secara fungsionalitas juga sangat-sangat berguna. Dan semuanya nanti di closing akan gue jelaskan betapa mudahnya dan betapa configurable untuk setupnya atau ekosistemnya si Hyde itu sendiri. Nah, ini yang tadi gue bilang untuk hubnya. Jadi sebenarnya ada 3 controller, jadi ada 3 di sini untuk setiap satu konektor ya, itu bisa nyambung ke 18. Yang menurut gue gila banget. Jadi totalnya itu ada 36 atau berapa ya? 18 kali 3 berapa? Itu ntar David bakalan naruh, otak gue udah pusing banget. Nah, terus untuk fan-nya sebenarnya dia ada 2 warna. Jadi istilahnya mereka nyebutnya ada yang warna putih dan ada yang warna hitam. Tapi karena semua untuk bagian radiatornya warna hitam, jadi mereka bilang all black sama namanya Panda. Nah, untuk yang kayak warna pink itu harusnya lebih cocok dengan warna yang ini, walaupun belakangnya itu warnanya hitam. Nah, yang versi lebih kecilnya itu ada di belakangnya David sekarang yang harusnya kayak kita nggak perlu nge-cut. Oke, kita cut. Nah, ini tadi yang dimaksud ya versi yang dia lebih kecil ya. Tapi kalian bisa lihat kalau ketebalan radiator itu benar-benar tebal. Nah, kalau kalian nggak mau versi yang ada displaynya dan kalian mikir, gue nggak penting untuk displaynya dan gue prefer yang tanpa display itu ada atau nggak? Ada, nanti akan gue kasih lihat lagi ke berikutnya. Tapi kalau kalian mau mendapatkan fungsi controller yang sampai RGB untuk seruangannya kalian, karena ya jumlahnya itu benar-benar banyak banget yang bisa kalian tempel, sampai misalnya mau di-sync ke monitor kalian atau konten yang lagi kalian tonton dan ngikutin warna atau auranya seperti apa, itu kalian bisa juga menggunakan yang up tadi. Nah, jadi kalau kalian mau tanpa ada display, ini ada barangnya sekarang, kita ke sana. Nah, ini, jadi ada Q60 sama P60. Nah, yang untuk P60 itu yang nggak ada displaynya, jadi mereka makanya bisa ngasih contohnya, itu adalah dikonekin ke sini. Nah, jadi ini semua bakalan integrasi terhadap software yang nanti ada di gua tunjukkan kepada kalian, yang menurut gue itu benar-benar gua harap menjadi solusi buat banyak orang yang sampai sekarang harus install macam-macam, mulai dari motherboard, terus ke produknya dari vendornya, terus apalagi kalau kita menggunakan fan yang lain itu harus install atau menggunakan yang lain lagi, dan jadinya tuh bermasalah banget. Nah, oke, sekarang di sini gua akan nunjukin yang ngerangkum atau menyempolkan dari semua produk-produk yang gua sebutin kepada kalian. Itu adalah software yang punyanya si Hyde. Jadi di Nexus-nya dia ini semua yang kalian connect itu dari software itu langsung kebaca. Jadi kalian nempel apapun yang ada di situ, dan bahkan kalau ini ada menggunakan yang ada display infinity-nya, itu juga nongol dan semuanya langsung bisa kalian customize. Contohnya adalah keyboardnya mereka. Jadi controller yang ini bisa kalian modify mau kalian. Ini untuk lighting, untuk brightness. Terus juga kalau kalian mau menggunakan buat editing dan segala macam, itu juga bisa. Terus kalau kalian melihat ada di sini juga ada cooling, misalnya cooling performance. Nah, kalian di sini itu sistemnya node based. Jadi kenapa ini menurut gue benar-benar revolusioner adalah karena segitu mudahnya
untuk kalian men-setup atau menggunakannya untuk profile tertentu. Jadi kalau misalnya kita mau menggunakan sistem linear, kita bisa ngubah. Kalau misalnya GPU-nya suhunya berapa, kalian bisa rubah untuk external fan-nya berapa, kecepatan RPM-nya. Jadi kalau misalnya kalian main game atau profile untuk misalnya main game, karena CPU-nya nggak terlalu kerjanya gede dan hanya GPU-nya, itu kalian juga bisa atur secara otomatis dengan setup tertentu. Nah itu yang menurut gue benar-benar unik banget. Dan di luar itu juga kita harus mengingat bahwa Hyde itu adalah suatu perusahaan yang masih benar-benar muda banget dan ngebuat suatu brand yang sudah terkenal dalam membuat produk peripheral dengan warna hijau kelihatan sangat-sangat tidak kompeten, sedangkan si Hyde yang umurnya baru 3 atau 4 tahunan bisa menciptakan produk kayak begini. Jadi itu menurut gue yang benar-benar ya gue sih cukup kaget ya. Jadi gue benar-benar nunggu ini dan gue harap gue bisa secepatnya nge-review produknya. Dan produknya sebenarnya udah ada satu, cuman nih itu ntar William lah. Sekarang gue akan kasih lihat kepada kalian untuk RAM yang menurut gue kayaknya cocok untuk digunakan untuk yang versi pinknya, yang dimana gue lagi minta Hyde untuk dikirimin ke kita. Oke, nah jadi gue sekarang di tim yang tadi gue bilang. Tadi kan kita habis dari booth-nya Hyde yang ada warna pink, strawberry milk. Nah jadi sekarang ada punyanya si tim group dalam bentuk Diamond Rose yang buat DDR5-nya. Ini menurut gue saya lagi bakal menarik banget karena benar-benar simple, nggak ada RGB dan segala macam. Jadi kalau kalian mau se-flat mungkin, ini menurut gue sangat-sangat cocok. Dan warnanya kebetulan benar-benar mirip banget sama strawberry milk-nya punyanya Hyde yang Y70. Nah, untuk Extreme RGB, kalau kalian tahu itu di TLM semua makanya Extreme RGB. Isunya buat gue adalah untuk DDR5 mereka harus cover jadinya nggak full untuk semuanya. Tapi ya gue nanya segala macam ya, karena alasannya adalah pada saat mereka mau speednya tinggi, lo butuh heatsink atau heat spreader yang jauh lebih besar. Dan kalian juga bisa ngeliat ukuran jauh lebih tebal dibandingkan dengan versi DDR4. Dan sama juga untuk yang di sini. Jadi makanya memang RAM itu benar-benar berat banget sih kalau kita bandingkan dengan DDR4 dan betapa full untuk heat spreader-nya. Terus selanjutnya ada bagian yang berhubungan lebih ke masalah productivity, tapi kayaknya itu nanti di akhir. Gue mau nunjukin sesuatu kepada kalian yang agak konyol. Ini bener-bener konyol banget. SSD yang di water cool. Nah ini yang paling itu menurut gue adalah mereka merilis water cooled untuk SSD yang menurut gue benar-benar overkill banget. Karena sebenarnya kalau mereka pakai cooler yang bawaannya mereka yang udah ke bawah dan ada heatsinknya, bahkan dual fan, itu menurut gue udah sangat-sangat cukup. Bahkan mereka bisa sampai 13 atau 12 gigabyte. Jadi itu menurut gue udah sangat-sangat baik banget. Dan kalau kalian lihat sini juga untuk RAM ini juga sebenarnya sangat-sangat overkill. Tapi balik lagi, namanya aksesoris kayaknya nggak ada yang istilahnya namanya overkill. Jadi itu doang paling yang menurut gue sangat-sangat konyol. Karena untuk Gen 5 sistemnya itu sistem cooling yang seperti biasa kita temukan dengan heatsink yang benar-benar tinggi antara active ataupun passive cooling. Nah baru kita sekarang ke bagian untuk T-Crate yang lebih fokus terhadap productivity. Nah, yang sekarang ini sebenarnya mungkin lebih ke gua sama David ya, yang lebih ngerasa benar-benar berguna banget karena mereka itu menjawab menjawab suatu solusi. Jadi kalau kalian lihat di sini, semuanya itu ada quarter inch screwable port buat kita langsung connect ke riggingnya kita. Jadi kita bisa taruh di mana aja sebisa mungkin. Jadi kita udah nggak perlu lagi rigging atau bahkan beli SSD yang dari vendor kameranya itu sendiri. Jadi kita bisa langsung colok, dan coloknya itu mendapatkan kabelnya cuma satu. Tadi David juga ngebahas, dia harap kabel itu ada yang versi lebih pendek karena kayak di GH5 ya biasa yang ada. Karena kalau di GH6 setahu gue sih memang nggak ada, dan di Blackmagic juga nggak ada. Jadi kalau misalnya ada yang kabel lebih pendek itu mungkin kalian harus beli, karena default kabelnya mereka itu memang cukup panjang. Kalau kalian lihat di sini itu cukup panjang ya. Jadi kalau perlu clipper juga untuk bikin nggak kemana-mana kabelnya. Tapi ini benar-benar enak banget, kalian bisa taruh di mana aja, di atas, di samping. Dan kita juga udah dapat screw untuk konverternya buat bisa dimasukin ke rignya kalian. Nah ada satu lagi yang cukup unik, itu khusus untuk iPhone. Jadi kalau kalian memang bikin konten menggunakan iPhone, ini benar-benar menarik banget. Dia udah menggunakan MagSafe untuk connect, dan kita bisa lihat juga di sini itu Type C. Dan kalau kalian bilang, ya terus baterai gue gimana? Gue butuh sambil ngecas kalau kalian nge-record dan segala macam. Oh ya, ada pass-through-nya untuk power di sini. Jadi emang T-Crate kayaknya namanya udah benar-benar sesuai banget dengan namanya untuk productivity. Jadi memang mereka sangat-sangat fokus terhadap content creation.
Dan di sini makanya mereka nyebutnya namanya Cinema PR yang khusus untuk kamera. Nah sekarang baru kita ada yang sangat-sangat kalian tunggu, yaitu tentang AI. Nah buat penutupan seperti biasa dari pihak timnya juga meminta gue untuk ngebahas karena semuanya temanya tetap AI. Tim pun juga ngebawa tentang AI. Jadi di sini mereka ngerilis untuk SSD dan RAM-nya mereka, untuk ada yang LPDDR sama ada yang biasa punyanya desktop di RAM. Jadi kita bisa ngeliat di sini mereka yang ditujukan untuk lebih ke low wattage atau low power, dan juga untuk keperluan AI yang katanya mereka memang didesain dari awal untuk lebih reliable. Kurang lebih mirip dengan apa yang mereka sebut punyanya untuk T-Create yang untuk content creation. Jadi memang layernya juga lebih tebal, dan itu yang menurut mereka penting untuk kalau kalian itu menggunakannya untuk workload-nya si AI atau apapun itu yang berhubungan dengan AI. Tapi bukan apa ya, bukan generate ya, mungkin lebih ke learning models dan segala macam yang memang lebih butuh waktu yang lebih lama dan butuh reliability yang sangat-sangat tinggi. Hai.